Bagaimana editnya? Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, berjumpa kembali Ustaz sekalian di pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai, kita pembukaan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ustaz sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersiap untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga siapkan catatan-catatannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pembelajaran kita pada pagi hari ini masih di tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Hari ini kita memasuki pelajaran 3 dan 4. Adapun muatan pelajaran yang ada di dalam pelajaran 3 dan juga pelajaran 4, yakni ada PPKN, IPS dan juga ada bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran dan usaha sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang antum bisa simpulkan ketika antum melihat gambar berikut ini? Ada keadaan pantai dengan sampah yang begitu banyak, juga ada sungai dengan sampah yang tidak terkontrol. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan juga pertanyaannya yang pertama tadi, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana hal-hal ini bisa terjadi? Yang kedua, apa akibat daripada aktivitas yang ada di gambar tersebut, atau akibat daripada proses yang ada di gambar tersebut. Ketika sampah memenuhi pantai, ketika sampah memenuhi sungai, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Tentu saja banyak hal akan terjadi. Yang pertama, masyarakat atau orang yang hidup di tempat itu bakalan susah untuk mencari, khususnya di daerah pantai. Pasti susah untuk mencari nafkahnya kalau banyak sampah di lautan. Ikan-ikannya akan mati, susah untuk mencari mata pencaharian. Juga pantai itu kan dia terkenal dengan pariwisatanya atau tempat piknik. Pasti orang tidak akan mau untuk berpariwisata ke tempat itu atau ke pantai itu karena dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah banyaknya sampah. Artinya apa? Tempat itu tidak dikelola dengan baik. Juga sungai ini juga merupakan salah satu tempat atau mata pencaharian atau menjadi sumber mata pencaharian manusia. Ketika dia banyak sampah, tentu saja ini juga akan menghambat yakni kehidupan manusia dalam hal ekonomi dan maupun hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka Ustaz sekalian, sebagai orang Indonesia khususnya sebagai seorang muslim, Ustaz sekalian, maka kita wajib untuk menjaga lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Aku buang sampah pada tempatnya. Jadi, jaga lingkungan kita. Kalau kita menjaga lingkungan kita, insya Allah pun akan menjaga kita. Barang siapa yang menjaga, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa menyayangi apa yang ada di bumi, niscaya apa yang ada di langit akan menyayangi dia. Jadi kalau kita menjaga tempat kita, maka tempat kita akan terjaga. Dan juga banyak mungkin kita hidup di daerah pantai misalnya, banyak wisatawan datang ke sini bisa menjadi pemasukan untuk kita. Juga kita pun senang karena
tempatnya menjadi asri, indah, jarang terjadi bencana alam karena kita sendiri menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, berkaitan dengan itu anak Ustaz sekalian, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa tanggung jawab yang sudah kita laksanakan? Pertanyaannya, apa tanggung jawab yang sudah kita laksanakan? Sebagai warga masyarakat, sebagai orang muslim, apa tanggung jawab yang sudah kita laksanakan terhadap lingkungan kita? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi tanggung jawab itu apa maksudnya? Tanggung jawab adalah ketika kita siap dalam semua keadaan untuk menanggung segala sesuatu yang kita perbuat. Ketika kita tidak mengerjakan tugas misalnya, kita sudah siap tanggung jawab dengan akibat misalnya kita tidak mendapatkan nilai yang bagus, atau misalnya akibat paling buruk kita tidak naik kelas misalnya, karena kita tidak tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, atau kita buang sampah sembarangan, kita tidak tanggung jawab menjaga lingkungan kita, akhirnya terjadi banjir, terjadi bencana-bencana alam yang lain. Jadi tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Adapun tanggung jawab dibagi lagi, ini ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi terhadap diri sendiri kita pun kita harus bertanggung jawab, menjaga diri kita dulu sebelum kita mengurus keadaan lingkungan, keadaan luar, keadaan orang lain, keadaan orang banyak. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita menjaga kebersihan diri kita. Kita mengerjakan tugas-tugas kita. Kita kita tidak zalim terhadap diri kita. Kita tanggung jawab dulu terhadap diri kita. Setelah itu baru kita tanggung jawab terhadap keluarga kita. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu. Lindungilah dirimu. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melindungi diri kita. Setelah itu baru wa ahlikum. Setelah itu baru kita melindungi keluarga kita dari api neraka. Jadi yang pertama kita lindungi apa? Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mandiri, kita sudah bisa mengurus diri sendiri, insya Allah kita akan mampu mengurus keluarga kita. Lagi, kita sebagai anak laki-laki, maka tanggung jawabnya besar. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Ketika kita sudah bisa mengurus diri, mengurus keluarga, insya Allah, setelah itu kita tanggung jawab terhadap masyarakat kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan di sekitar kita, membantu orang, gotong royong, kita baik terhadap tetangga. Paling pentingnya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak mengganggu orang, kita tidak mengganggu tetangga dan sebagainya, kehidupan di dalam masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini berikutnya, tanggung jawab ini lebih besar lagi, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini skalanya udah besar. Bagaimana kita menjaga bangsa dan negara kita. Sebenarnya kalau kita tanggung jawab terhadap diri kita, itu sudah merupakan cerminan daripada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena kalau kita menjaga daerah tempat tinggal kita, insya Allah itu merupakan bentuk, kan daerah kita ini bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita menjaga daerah kita, tentu saja kita sudah ikut andil, ikut membantu menjaga negara kita daripada hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar kita. Jadi orang akan mengenal Indonesia sebagai negara yang bersih, negara yang ramah, ya, warga-warga yang bertanggung jawab. Kemudian berikutnya tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini dia anak usaha sekalian. Yang paling penting, yang paling tinggi ialah tanggung jawab terhadap Tuhan atau tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan ya untuk memenuhi kata Allah, kata Rasulullah, dia tanggung jawab seorang manusia kepada seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah dia beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah tugas utama kita sebagai seorang hamba. Tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yani kita beribadah dengan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun.
kita beribadah dengan baik, dengan benar, sholat sesuai tuntunannya, kita makan sesuai tuntunan, kita beraktivitas sehari-hari sesuai tuntunan, kita tidak melakukan kesyirikan. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Nah, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, apa makna daripada masyarakat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nah, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi masyarakat itu manusia dalam arti luas, ya, banyak, dan juga biasanya terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Jadi kita hidup contohnya gini, kita di lingkungan, kita merupakan masyarakat Fajar Ilahi, kita tinggal di lingkungan SDIT Fajar Ilahi 2. Maka kita adalah bagian daripada masyarakat SDIT Fajar Ilahi 2. Kenapa? Karena kita terikat di dalam budaya Fajar Ilahi 2 ketika kita masuk sekolah. Kita punya budaya zikir setiap pagi. Kemudian kita punya budaya belajar bersama-sama, menghormati ustadz dan ustadzah. Kita punya budaya tertib sebelum sholat. Kita punya budaya tertib ketika di kantin. Kita punya budaya tertib di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi masyarakat itu maksudnya manusia dalam arti luas, banyak, dan juga mereka terikat kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi masyarakat itu biasanya dalam satu tempat, dalam jumlah yang banyak, dan juga mereka biasa melakukan aktivitas-aktivitas yang sama. Itu pengertian daripada masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Apakah dia masyarakat di lingkungannya, apakah dia masyarakat di negaranya, apakah dia masyarakat di dalam agamanya. Maka dia harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya. Ketika dia di dalam rumahnya, berarti dia sebagai masyarakat di dalam rumahnya. Dia harus menjaga lingkungan rumahnya, menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah. Ketika dia sebagai anggota masyarakat di suatu RT atau suatu RW, suatu kecamatan, maka dia harus punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kecamatannya, lingkungan RW-nya, lingkungan RT RW-nya. Ketika dia sebagai warga negara, maka dia punya tanggung jawab juga untuk menjaga negaranya. Ketika sebagai masyarakat beragama, dia juga punya tanggung jawab khusus untuk menjalankan agamanya sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Nah, dan Ustaz sekalian, salah satu bentuk tanggung jawab dalam masyarakat berkaitan dengan masyarakat, yakni tentang jenis-jenis ekonomi masyarakat. Jadi jenis-jenis ekonomi atau jenis-jenis usaha masyarakat. Jadi masyarakat pun ada terbagi atas beberapa jenis-jenis ekonomi. Jadi ada orang pekerjaannya berbeda-beda. Nah, ini dibagi. Jenis-jenis ekonomi masyarakat ini dibagi. Yang pertama, agraris. Jenis-jenis ekonomi agraris atau usaha agraris. Jenis-jenis usaha agraris. Apa itu usaha agraris? Agraris ini, Indonesia ini selain dikenal sebagai negara maritim, negara kepulauan dengan lautan yang luas, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris atau negara yang kebanyakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena Indonesia juga merupakan negara dengan masyarakat atau penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Apalagi ini nanti kita akan pelajari nanti di tema-tema berikutnya, kenapa Indonesia bisa terkenal sebagai negara agraris. Nah, ini salah satu pengaruhnya juga karena ketika masuknya orang bangsa Portugis dan juga Belanda. Jadi Indonesia, salah satu jenis ekonomi masyarakat di Indonesia adalah agraris atau jenis usaha di bidang pertanian. Nah, jadi usaha agraris itu meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan.
Jadi kebun-kebun, pertanian sawah, itu merupakan jenis usaha agraris. Yang kedua, jenis usaha peternakan. Apa itu peternakan? Kegiatan usaha budidaya hewan yang bisa diambil hasilnya. Jadi kalau misalnya antum melihara kucing di rumah, termasuk peternakan nggak? Bukan. Kecuali antum, ya tapi jual menjual kucing nggak boleh ya. Kita diharamkan untuk melakukan jual beli kucing. Jadi kalau kita melihara aja berarti bukan peternakan namanya. Tapi kalau kita bisa ambil hasilnya, misalnya kita pelihara ayam, terus ayamnya bertelur, kita jual telurnya, atau ayamnya setelah dia menetas, kita bisa jual lagi, kemudian kita pelihara lagi dalam jumlah yang banyak, kemudian kita jual telurnya, kita jual dagingnya, kita jual ayamnya. Nah, maka ini disebut dan peternakan, karena kita sudah mengambil hasilnya. Tapi kalau kita cuma pelihara, tanpa kita jual, tidak ada hasil yang kita dapat, berarti bukan peternakan namanya. Itu namanya peliharaan. Nah, jadi hasil peternakan seperti daging, telur, susu, kulit, ya, bulu, dan lain-lainnya itu merupakan jenis-jenis hasil peternakan. Jadi hasil peternakan itu apa? Usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, jadi peternakan hewan kecil dibagi 3 lagi. Ada peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan juga peternakan unggas. Kemudian berikutnya perikanan. Perikanan ini tentu saja usaha yang berkaitan dengan memelihara ikan, pemeliharaan ikan, pengelolaan ikan. Dibagi 2 juga. Yang pertama perikanan darat. Perikanan darat ini perikanan darat ikan-ikan di air tawar dan juga ikan air payau. Seperti lele, mujair, ikan patin. Itu mereka merupakan jenis usaha perikanan darat. Jadi di air tawar dan juga di air payau itu merupakan jenis usaha perikanan darat. Seperti lele, ya, mujair, ikan patin, juga ikan-ikan air darat yang lainnya. Yang kedua ikan laut, perikanan air laut. Perikanan air laut tentu saja usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Ini di Indonesia usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan secara tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Ini seperti ikan hiu atau ikan kakap atau ikan kecil, ikan tongkol, kemudian ikan benggol dan juga ikan-ikan yang lainnya. Itu merupakan jenis usaha perikanan air laut. Kemudian jenis usaha berikutnya ini pertambangan. Jenis usaha pertambangan. Jadi dilihat dari kondisi geologis Indonesia, kondisi keadaan daratan dan juga isi perut bumi Indonesia. Wilayah Indonesia itu mengandung banyak barang tambang. Indonesia ini negara yang kaya sebenarnya, subhanallah. Cuman pengelolaannya yang mungkin mesti diperbaiki lagi. Nah, jadi barang tambang itu seperti mineral logam yang pertama. Jadi tambang itu isi perut bumi, ya, hasil bumi. Isi perut bumi seperti yang pertama barang tambang mineral logam. Pertama logam seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit dan nikel. Nah, jadi emas perak itu dari dalam tanah diambilnya. Emas, perak, tembaga, timah, bauksit dan nikel. Ini yang pertama barang tambang mineral logam. Yang kedua non logam. Non logam seperti belerang, ya, gipsum, marmer, dan batu gamping. Ini non logam. Beda ya. Logam itu besi, emas, perak, tembaga, itu merupakan logam, jenis logam, besi, emas, perak, tembaga, timah. Non logam berarti selain daripada yang tadi emas, perak, tembaga, timah, besi itu. Jadi belerang, gipsum, marmer, batu-batuan, batu gamping, ya, atau batu-batuan yang mahal harganya seperti zamrud, kemudian seperti permata. Nah, itu merupakan hasil tambang juga. Kemudian barang tambang sumber energi seperti minyak. Nah,
Ini sumber energi, minyak bumi, batu bara, gas alam. Itu jenis usaha pertambangan. Kemudian kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Indonesia ini hutannya dikenal sebagai paru-paru dunia. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang hutannya masih terjaga dengan baik. Hutannya masih terjaga dengan baik dan dikenal sebagai negara yang merupakan salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Artinya apa? Hutan Indonesia masih menjadi penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh dunia untuk menangkal pemanasan global, untuk sebagai produksi oksigen dunia. Makanya ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia, bukan hanya pemerintah Indonesia saja yang kebingungan ataupun risau, tapi seluruh dunia ikut risau. Apalagi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, mereka ikutan risau. Karena apa? Kalau hutan Indonesia rusak, maka akan berbahaya untuk produksi oksigen dunia. Jadi Indonesia dia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Dan hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna. Jenis usaha di hutan ini banyak ya. Flora-flora atau bunga-bunga, fauna-fauna ini bisa menjadi, ketika dikelola dengan baik, bisa menjadi jenis usaha. Misalnya seperti kayu-kayu, bisa ngambil kayu dari hutan untuk dijual, tapi dengan syarat harus ditanam kembali. Untuk furnitur-furnitur seperti kayu jati, kayu cendana. Jadi itu merupakan jenis usaha kehutanan. Kemudian berikutnya perdagangan. Nah, perdagangan adalah, ini udah nggak asing lagi di telinga kita, ya, kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jadi membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Jadi kita ambil dari pemasok, kita beli dari pemasok, kemudian kita jual lagi kepada konsumen. Kita ambil barang, kita ngambil barang di pemasok, kemudian kita jual ke konsumen. Itu disebut dengan jenis usaha perdagangan. Kemudian jenis usaha yang terakhir, yakni jenis usaha perindustrian. Ini di Batam terkenal. Batam ini mempunyai julukan sebagai kota industri. Jadi anak Ustaz, Batam ini, yang pertama, Batam ini dijuluki sebagai kota madani. Selain julukan sebagai kota madani, kenapa? Karena Batam merupakan kota yang ingin maju dan tujuan daripada pendirian kota Batam atau Kepulauan Riau ini adalah untuk memajukan dan juga menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam. Karena apa? Batam ataupun Kepri ini kan dia kebanyakan mayoritasnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Makanya Batam dikenal sebagai kota madani. Dan juga Batam dikenal juga sebagai kota industri. Kenapa Batam dikenal sebagai kota industri? Karena di Batam ini terdapat banyak perusahaan-perusahaan industri yang mereka memproduksi alat-alat dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di khususnya di Batam ataupun di Indonesia. Jadi Batam ini dikenal sebagai kota industri. Apa itu perindustrian? Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti misalnya mengolah sesuatu, misalnya dari biji kopi diubah menjadi minuman kopi, ataupun
dari buah coklat diproduksi menjadi coklat, ataupun dari eh, komponen-komponen atau komponen-komponen kecil yang diproduksi menjadi eh, alat-alat elektronik seperti handphone dan sebagainya. Nah, itu merupakan kegiatan perindustrian. Ataupun pakaian dari benang diubah menjadi baju ataupun kain-kain. Nah, itu merupakan kegiatan perindustrian. Jadi bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Dan usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Di Batam ini banyak. Ada orang industri tahu tempe, dia bisa kerjakan sendiri. Jadi kalau dia usahanya sudah besar, maka dia bisa kerjakan secara kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan, industri rumah tangga, home industry. Seperti tadi, jualan-jualan kue, itu merupakan kegiatan industri juga. Walaupun dia dalam skala yang kecil. Atau kalau dia sudah besar, berarti dia bisa buka usaha lebih besar, misalnya usaha tahu tempe. Dia bisa buka di rumahnya, awalnya kecil, lama-lama dia bisa buka, ataupun dia bisa cari ruko dengan kapasitas yang besar untuk membuka industrinya. Kemudian industri sedang, dari industri rumah tangga yang kecil-kecilan jadi industri sedang dan juga industri besar. Nah, contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen. Garmen ini berkaitan dengan kain-kain tadi ya, pakaian-pakaian jahit menjahit. Ini merupakan industri garmen. Jadi industri yang mereka bergerak di bidang pakaian atau tailor atau jahit menjahit. Ini industri garmen dan juga industri elektronik. Nah, Batam ini terkenal ya. HP Xiaomi salah satu perusahaan yang besar di Batam. PT Satnusa. PT Satnusa merupakan salah satu PT itu ada di daerah Pelita, Pelita 7. Nah, perusahaan Satnusa itu dia merupakan salah satu perusahaan besar yang dia khusus di bidang elektronik. Nah, kalau antum sempat dia ada di Pelita perusahaannya. Perusahaannya sangat besar. Ataupun di Batam juga ada industri kapal. Subhanallah, lebih keren lagi dia. Bukan makanan, minuman, obat-obatan, elektronik, ini udah kapal. Galangan banyak, ada McDermott, ada Profab, dan juga ada Klatek dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi itu merupakan jenis-jenis usaha industri. Nah, salah satu jenis usaha yakni usaha di bidang jasa, usaha sekalian. Dari sekian banyak jenis ekonomi tadi, di Indonesia ini paling terkenal dengan jenis usaha di bidang jasa. Salah satunya ada pariwisata tadi. Jadi sebelum tadi kita telah membuka dengan cara kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih, khususnya daerah-daerah pantai yang menjadi pusat pariwisata Indonesia. Jadi Indonesia ini terkenal dengan pusat pariwisata pantainya karena kenapa? Daerah di Indonesia ini masih seperti danau, pantai, bukit, pegunungan, flora dan faunanya itu masih bagus, masih terjaga. Jadi tugas kita harus kita sendiri yang harus menjaganya supaya tetap bersih dan bisa menarik wisatawan untuk bisa berwisata ke negara kita. Jadi pariwisata ataupun liburan ya, kegiatan usaha liburan ini untuk mengundang orang liburan ke tempat kita merupakan bagian daripada usaha bidang jasa. Jadi usaha bidang jasa itu apa? Pemberian layanan kepada konsumen. Kita melayani konsumen. Jadi kita tidak memberikan barang, kita tidak memberikan makanan, tidak. Kita memberikan layanan, kita melayani mereka tanpa kita memberikan apa-apa. Kita tidak memberikan barang dalam konkret, dalam nyata kita nggak kasih, tapi kita memberikan layanan. Kita melayani mereka dengan baik, kita menservis mereka dengan baik, kita mengajak mereka berkeliling. Itu merupakan usaha bidang jasa, pemberian layanan kepada konsumen. Jadi selain pariwisata sebenarnya masih banyak, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan. Antum ke rumah sakit dikasih makanan? Enggak. Dikasih pelayanan kesehatan, dirawat di sana. Kemudian hukum, diberikan pelayanan hukum. Perbankan juga sama, dilayani di sana. Ketika kita antar uang ke sana, orang bank nggak ngasih kita uang. Mereka melayani kita, membantu kita untuk menyimpan uang kita. Nah, sama seperti tadi pariwisata di Indonesia ini sangat berkembang pesat ya, seperti wisata alam. Jadi kalau di Batam kan ada pantai, terkenalnya pantai. Pariwisata pantai di Batam sangat terkenal. Nah, tapi
Di Batam pun nggak semua pantai ya. Karena tidak dijaga. Ada pantai yang khusus pantai pelabuhan. Antum jangan mandi di sana, nanti badan antum oli semua. Kalau kita ke daerah Barelang atau daerah Nongsa masih bagus pantainya karena dijaga. Coba kalau tidak dijaga, pantainya tidak ada penjaganya, sampahnya berserakan di mana-mana, susah kita mau refreshing, susah mau nyari tempat. Nah, di Batam nggak ada lagi karena banyak sampah. Jadi tugas kita adalah menjaga supaya daerah kita tetap terjaga. Kebaikannya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Nah, contoh objek wisata pariwisata budaya selain pantai ataupun gunung, ya ini kesenian daerah, upacara adat, keraton, candi ataupun bangunan-bangunan tua dan lainnya. Nah, usaha-usaha di bidang pariwisata, bidang jasa pariwisata ini antara lain sebagai berikut. Ini pengelola jasa penginapan. Nah, jadi pariwisata itu didukung yang pertama penginapan. Ada hotel, motel, wisma dan lodgement ataupun resort ya. Di Batam itu ada resort. Ya, tempat untuk supaya para wisatawan menginap. Nah, resort itu biasa dia banyak fasilitasnya, fasilitas pantai, kolam renang. Yang pertama jasa penginapan, akomodasi, ya. Yang kedua, usaha penjualan barang atau cenderamata atau souvenir. Kalau antum pernah ke pantai Bale-Bale, ya pantai Bale-Bale di sebelah daripada pantai Pandang Takjemu. Nah, yang kemarin antum sempat pramuka di sana. Nah, di sebelah daripada pantai Pandang Takjemu itu ada namanya pantai Bale-Bale. Nah, kalau antum ke sana, subhanallah itu banyak souvenir. Banyak souvenir di sana di Nongsa itu, di sebelah pantai Pandang Takjemu, tempat kita camping kemarin. Nah, di sebelahnya itu pantai Bale-Bale itu, sebelum kita masuk ke pantai itu di pinggir-pinggirnya itu dijual souvenir-souvenir, cendera-cendera mata yang dibuat oleh penduduk lokal di situ atau orang-orang Batam atau orang-orang Nongsa. Nah, kemudian yang ketiga atau souvenir biasa kita jumpai itu di bandara paling banyak ya, di bandara ataupun di pelabuhan. Tapi paling banyak tuh di bandara. Kalau kita ke bandara tuh banyak souvenir dijual di sana. Ada baju welcome to Batam, welcome to Batam Island, macam-macam dia. Ada gantungan kunci, kue-kuenya. Nah, kemudian yang ketiga penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, mungkin ada orang yang mungkin dia nggak pernah ke Batam atau orang luar negeri. Nah, tentu saja dia harus butuh pemandu wisata supaya dia nggak nyasar. Dia ke tempat wisata yang baru dia nggak nyasar. Jadi dia dipandu oleh tour guide-nya atau pemandu wisatanya. Jadi mungkin dia supaya gampang untuk berkomunikasi, ya supaya nggak nyasar dan sebagainya. Dan 4, penyedia jasa pariwisata transportasi. Nah, ini tour and travel. Nah, biasa orang kalau mau atau antum kalau pernah punya pengalaman mau berlibur ke Bali, nah itu lebih mudah pakai tour and travel. Atau antum pernah ke Singapura atau ke Thailand, Malaysia, itu gampangnya pakai tour and travel karena kita sudah dijamin semuanya, penginapannya udah dijamin, nanti dapat cenderamata juga, tour guide-nya juga ada, nah, transportasi, akomodasi semuanya sudah ada semuanya. Jadi kita tinggal terima bersih kalau kita ikut tour and travel itu. Jadi itu dia 4 usaha-usaha bidang pariwisata. Ini penginapan, cenderamata, tour guide, pemandu wisata dan juga transportasi atau tour and travel. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran PKN dan IPS. Nah, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Nah, antum perhatikan ini tentang mind map atau peta pikiran. Nah, ini ada di halaman 24. Ya, mind map tentang hari menanam pohon. Apa itu mind map? Nah, mind map itu seperti di gambar berikut. Jadi antum dari sebuah judul atau dari sebuah kajian ataupun dari sebuah judul yang besar, dari sebuah cerita, nah, kita simpulkan peta-peta pikiran. Jadi dari peta-peta pikiran itu biasanya dia bisa mencakup seluruh isi daripada kita bisa simpulkan isi daripada suatu cerita atau satu tulisan melalui peta pikiran. Jadi kita
Kita nggak perlu, misalnya kita baca satu cerita atau satu tulisan. Untuk menyimpulkannya paling mudah, kita buat mind map atau peta pikiran. Hari menanam pohon. Hari menanam pohon. Kapan hari menanam pohon itu? Apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Siapa yang melakukan? Kemudian mengapa kita harus menanam pohon? Pohon apa yang ditanam? Di mana kegiatan dilakukan? Atau antum cari seperti tadi jenis-jenis ekonomi masyarakat. Apa itu ekonomi masyarakat? Apa jenis-jenis ekonomi masyarakat? Siapa yang melaksanakan ekonomi masyarakat? Di mana kegiatan ekonomi masyarakat dilaksanakan? Mengapa kita harus mengikuti kegiatan ekonomi masyarakat? Jadi banyak. Ataupun tadi bidang jasa pariwisata. Apa itu pariwisata? Apa jenis-jenis pariwisata? Siapa yang melaksanakan pariwisata? Mengapa kita membutuhkan jasa pariwisata? Di mana kegiatan pariwisata dilakukan? Banyak. Jadi kalau kita pakai mind map atau peta pikiran, kita bisa menjawab ataupun kita bisa merangkum secara singkat isi daripada suatu cerita atau tulisan. Nah, demikian Ustadz. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, ada tugas bahasa Indonesia. Nah, tugasnya adalah antum buat mind map di halaman 24. Buat di halaman 24 mind map. Nah, kemudian nanti antum kumpulkan ke Google Classroom. Ya, jadi buat mind maps di halaman 24 itu antum jawab, tuliskan dalam buku, ya, tulisan dalam buku tulis antum, buku tugas bahasa Indonesia. Kemudian nanti kumpulkan di Google Classroom. Demikian Ustaz sekalian, Ustaz rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk kehadiran antum semuanya. Semoga Allah membalas segala usaha antum dengan pahala yang terbaik. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.